شيء أخسره لا لا مهما يطول الدهر وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah majelis taklim yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seduluran di dunia dan mudah-mudahan kelak Allah menjadikan kita bertetangga di surga. Pada malam hari ini tema kajian kita adalah Al-Muharram dalam perspektif mitologi Jawa, khurafat Syiah dan syariah Islamiyah. Tema ini kita pilih karena saat ini kita masih berada di bulan Al-Muharram, sehingga mudah-mudahan kita kemudian mempunyai satu pemahaman utuh dan benar tentang bagaimana bulan Muharram dan bagaimana sikap orang-orang beriman ketika berada di bulan Al-Muharram. Untuk bulan Al-Muharram ini merupakan satu di antara bulan yang memang sejak dahulu kala menjadi satu fokus perhatian manusia. Artinya sejak dulu manusia telah mengagungkan bulan Muharram, mengkultuskan bulan Muharram, meskipun dengan cara-cara pengagungan yang kemudian tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya. Dan syariat Islam ini diturunkan untuk kemudian meluruskan dari pemahaman dan pengamalan yang salah, bagaimana sikap yang benar di dalam mensikapi bulan Muharram dan di dalam menghormati bulan Muharram. Sehingga di sini ada 3 pandangan nanti yang kita paparkan. Satu, mitologi Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin tidak banyak berbeda, ya. Berbeda mungkin dalam casing, akan tetapi secara substansi banyak yang sama. Ketika mensikapi satu hari, satu bulan, satu fenomena yang itu tidak dipakai dengan kacamata Islam. Juga bagaimana dalam pandangan Syiah, yang di sini ada khurafat Syiah, di mana orang-orang Syiah juga menghormati dan memuliakan bulan Muharram, akan tetapi juga banyak yang menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Dan kemudian nanti kita pamungkasi bagaimana pandangan syariat Islam tentang bulan Al-Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut mitologi Jawa, ya, untuk bulan Muharram yang mereka menyebutnya bulan Suro, ya, apalagi pas 1 Suro, ya, itu ada aura mistik, ya,
aura sakral, ya, aura yang di situ spiritualnya itu sangat kuat. Menurut mitologi Jawa, ketika orang itu berada dalam bulan Suro, mereka menyebut Muharram itu sebagai bulan Suro, ya. Tipis sekali jarak antara alam gaib dengan alam nyata, sehingga mereka banyak melakukan berbagai macam ritual-ritual tertentu. Yang ritual-ritual tertentu itu konon untuk kemudian menyerap berbagai macam energi dan kekuatan alam biar melebur pada dirinya, sekaligus juga ada ruatan-ruatan tertentu untuk menolak bala dan bencana. Kita lihat ini ya, di antaranya ada tradisi menata sesaji, ya, menata sesaji. Kalau ini yang kita bidik di lereng Gunung Merapi, Selo Boyolali, Jawa Tengah, ya. Sesaji atau sesajen, ya. Sesaji atau sesajen itu bentuknya macam-macam. Kadang bisa berupa apa itu namanya, makanan masak, kadang bisa berupa makanan mentah. Itu banyak tergantung pada pembisiknya. Mesti sebelum memberikan sesaji seperti ini, itu akan konsultasi dulu dengan diantaranya paranormal atau dukun, ya. Yang dukun nanti juga melakukan satu kontemplasi, apa sesajen yang diberikan, nanti nunggu bisikan berdasarkan order. Siapa yang membisiki dan mengorder itu? Setan. Karena jelas sesajen itu ditujukan kepada makhluk halus, ya, makhluk halus itu bukan kok debu, tepung, kepung gitu ya, tapi makhluk halus ada ya orientasinya setan, dedemit, kuntilanak, ya. Kadang berupa ini, ya pisang, ya apa itu ayam, ya. Kadang ayam ini juga disyaratkan khusus. Nek disyaratkan ayam dengan bulu-bulu hitam, maka tidak boleh ada satupun bulu putih. Kalau bulu putih, tidak boleh satupun bulu hitam, ya. Kadang-kadang berupa apa itu bunga 7 rupa, diambil dari 7 penjuru, tergantung order dan pembisik. Yang bisik siapa? Setan. Seperti itu. Jadi jelas sesajen ini ditujukan kepada setan. Dan tujuannya salah satu di antara dua, ya. Satu, untuk mendapatkan manfaat, keselamatan, kebahagiaan, atau yang kedua untuk menolak bencana atau malapetaka, ya. Ini seperti ini orientasi dari yang namanya sesajen yang dulu sempat viral, ya. Ini di dalam Islam jelas sekali. Ada dalam kitab Fathul Majid itu, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Ada manusia yang masuk surga karena lalat, ada manusia yang masuk neraka karena lalat. Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasulullah, orang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka karena lalat? Ternyata ujung-ujungnya diantara sebabnya adalah sesajen atau berkorban, ya. Kan di situ dikabarkan Rasulullah menjelaskan ada satu daerah yang daerah itu kalau masuk seseorang di dalamnya itu harus menyembelih korban meskipun dengan seekor lalat. Yang korban itu ditujukan kepada patung-patung atau berhala di daerah tersebut. Yang satu akhirnya nyari lalat untuk kemudian jadi tumbal atau sesajen, ditujukan untuk dipersembahkan kepada berhala tersebut. Orang ini akhirnya bisa masuk daerah situ. Kemudian yang satunya tidak mau, karena setiap bentuk pengorbanan, setiap bentuk sesajen yang itu ditujukan kepada selain Allah jelas kesyirikan. Yang tidak mau ini potong batang lehernya dan akhirnya mati.
sehingga yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Ini jangan apa itu namanya anggap sepele masalah sesajen ini, karena ini kaitannya adalah pengorbanan seorang hamba kepada siapa dulu, ya, kepada apa itu selain Allah, jelas itu adalah kesyirikan. Biasanya kalau malam satu syuro ada musibah, ada bencana, maka diyakini penghuni di wilayah tersebut minta tumbal, ya, seperti itu. Ada yang melakukan tradisi ruwatan seperti ini, ya, yang air untuk dipakai ini biasanya juga diambil dari 7 penjuru, ya, dari sumber air timur, barat, utara, selatan, ya, timur, daya barat, dan macam-macam itu, pokoknya macam-macam seperti itu. Ya, tujuannya salah satu di antara dua, untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Ada yang kemudian satu syuro itu ritual ngumbah keris, biar daya jimat dan kesaktian itu kembali lagi, ya. Ternyata jimat itu kalau dipakai terus itu juga bisa soak, Bapak Ibu, ya, dan itu perlu dicas, ya, perlu dicas kayak HP gitu, ya. HP dipakai terus itu bisa habis baterainya, perlu dicas. Iman dipakai terus itu juga bisa mengalami pasang surut, maka perlu dicas. Ngaji ini dalam rangka untuk ngecas iman, ya. Ternyata jimat itu juga begitu, ya. Jimat itu ini proses penjamasan ngumbah keris ini untuk katanya mengembalikan daya kekuatan dan kesaktian, ya. Sehingga kemudian ada keris katanya bisa terbang sendiri, ya. Padahal tidak ada itu keris bisa terbang sendiri, mesti itu ada jin yang membawanya. Itu nanti yang di apa itu namanya makna dari ayat wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Benar-benar ada sebagian di antara manusia yang minta tolong kepada jin, maka bertambahlah dosanya. Lah ini juga menjadi rahasia begini, Bapak Ibu. Biasanya kenapa sih apa itu namanya jimat, entah itu pengelarisan, entah itu kesaktian, kewibawaan, ya. Nek jimat itu berupa ini yang ditanam apa itu namanya untuk jimat-jimatnya pelacur itu loh, Pak, ya. Apa itu namanya, ya, susuk, ya. Itu biasanya, ya, biasanya konon-konon yang kita dengar itu sebelum genap 40 hari itu harus datang ke dukun lagi untuk dicas kesaktiannya atau daya kekuatannya di setiap sebelum 40 hari, ya. Ya, kenapa kok begitu? Ternyata ini wallahu alam bisawab, bisa jadi setan atau si dukun itu juga baca hadis, ya. Kan mereka yang datang kepada dukun, man ataka hinan au arrafan fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau tukang ramal itu, kan tidak diterima sholatnya 40 hari. Maka sebelum 40 hari harus datang lagi. Maunya apa? Biar tidak diterima sholatnya untuk selamanya. Nah, ternyata setan ya baca hadis loh. Dukun itu ya baca hadis saja, ya. Ya, sehingga teori ini juga dipakai, ya. Teori ini juga dipakai, ya. Sebelum 40 hari harus ini dicas lagi sehingga nanti biar tetap jreng begitu. Nah, untuk ini kaitannya jimat-jimat keris ini biasanya di malam satu syuro itu ada ritual penjamasan. Ada yang ritual tapambisu, ada yang kumkum, ya, ada yang ritual lek-lekan, ya. Kumkum, tapabisu itu ini biasanya dikenal juga dengan puasa pati geni, ya, puasa pati geni.
Konon kabarnya Mama Lemon Gufron itu ya, yang kemarin viral itu ya, itu berhasil juga itu puasa pati geni 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ngomong. Ini tidak ngomong ya. Dulu juga sempat ada dukun dari Yogyakarta yang puasa pati geni, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ngomong selama 40 hari 40 malam dan berhasil. Akhirnya kemudian diikuti oleh jin, jumlahnya 40. Wah, dikenal sakti, tapi sekarang sudah mati dia, bongko ya. Karena tidak ada manusia sakti itu ya. Kalau kesaktian ada di dalam Islam, maka Rasulullah paling sakti, para sahabat paling sakti, tapi ternyata Rasulullah juga tidak sakti. Dalam perang Uhud, gigi Rasulullah itu rampal, pelipis Rasulullah itu berdarah, dihantam oleh orang-orang kafir ya. Kalau kesaktian ada dalam Islam, mestinya sahabat paling sakti. Ternyata Umar juga tidak sakti. Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dari belakang dan akhirnya berdarah-darah, jarak 3 hari berikutnya mati syahid ya. Tidak ada kesaktian di dalam Islam. Lah, untuk ritual kum-kum ini ternyata menjadi nampaknya ritual yang wajib untuk dunia ketikdayaan dan kesaktian. Saya Bapak Ibu pernah diceritai langsung oleh Mbah Mul. Jenengan tasih eling nggih Mbah Mul. Mbah Mul iki lho menungso sing dikenal jaduk dan sakti ya di Lamongan. Allah yarham ya. Mbah Mul itu ini konon ditusuk nggak apa-apa ya. Bahkan sampai kemudian bulunya digunting juga nggak tedas Mbah Mul itu. Beliau pernah cerita kepada saya ya, untuk mendapatkan kesaktian seperti itu beliau melakukan satu ritual, yakni tidur di kuburan selama 13 tahun, dan yang dimakan adalah mengkudu. Yang dimakan adalah mengkudu, itu saja. Terakhir kumkum ya, dari Bengawan Lamongan ini sampai ke ujung Pangka ya. Kalau sudah kumkum seperti itu biasanya nanti sudah dapat stempel di bungkungnya itu. Siapa yang memberi stempel? Iblis, setan ya. Dan yang melihat itu yang levelnya sama-sama ilmu seperti itu juga ya. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Dan ini ritual-ritual syarat-syarat dari setan dan iblis. Yang jelas itu juga ada kolaborasi setan dengan iblis itu. Ada ritual tirakatan. Kalau di Solo, kami pernah hidup di Solo, di sana ada kiai Pak, tapi rupa kebu, namanya Kiai Selamet ya. Kiai Selamet itu tinggalnya di keraton. Ini Kiai Selamet ini rupa kebu, kebu keramat yang tidak boleh untuk disembelih. Di setiap satu Muharram, satu Syuro itu dikirap ya keliling kota ya, diikuti oleh sebagian warga yang mau mengikuti. Tidak hanya warga Solo, tapi juga ada dari Sulawesi, Kalimantan Barat. Ngikuti di belakangnya untuk apa? Rebutan teletong, rebutan uyoh ya, katanya itu untuk obat linu dan macam-macam ya. Dan itu terjadi, ya, betul-betul terjadi ya. Ketika kebu itu makan makanan dari ini jualannya orang-orang sayuran ya, jualan sayuran, malah bersyukur alhamdulillah, itu katanya tanda dapat rezeki. Ini juga ritual yang terjadi di malam satu Syuro. Sehingga singkat cerita begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah untuk Muharram yang orang mitologi Jawa menyebut sebagai Syuro. Ini adalah momentum untuk memandikan benda pusaka. Mereka juga ada larangan keras untuk menyelenggarakan hajatan, baik hajatan pernikahan, hajatan khitanan, pindah rumah,
maupun ngawali bangun omah ya, dan macam-macam. Juga larangan untuk safar, perlu tirakat, perlu yang namanya ruwatan ya untuk mendapatkan manfaat dan menolak madharat ya. Ada juga kirab tumuruning mahisasura, ritual Batara Katong Ponorogo, ritual Telaga Ngebel Ponorogo, dan macam-macam. Dan ini yang mendominasi dalam mitologi Jawa ketika kemudian menjalani hidup yang meninggalkan tuntunan syariat, sehingga dianggap juga untuk bulan Muharram, khususnya 1 Muharram 1 Syuro itu dianggap bulan yang penuh dengan sial. Nah, ini nih kita potret dari ilmu akidah, keyakinan seperti itu masuk kategori tiaroh atau tatoyur ya, tatoyur itu kepercayaan dan keyakinan adanya bencana, adanya kesialan, adanya malapetaka disebabkan karena mungkin hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, makhluk tertentu, tempat tertentu, dan itu meniadakan masyiatullah wa qadratuhu ya, meniadakan kehendak Allah dan kekuasaannya Allah. Lah tatoyur ini ya macam-macam bentuknya ya. Ono bunyi cicak ya dihitung ya, nabrak kucing tanda sial ya, suarane tekek itu ya dihitung. Nah, seperti itu. Ini bentuk-bentuk tatoyur. Lah, hukum tatoyur atau tiaroh haram, termasuk menodai tauhid. Ini nanti bisa masuk kategori syirkul akbar, juga bisa masuk kategori syirkul asghar, tergantung orang yang punya keyakinan tiaroh tersebut atau tatoyur tersebut. Dulu kalau tatoyur ini dikembalikan kepada makna ini ya, Arab ya, akar katanya sama dengan toyurun, burung, dimana orang Arab jahiliyah ketika itu ketika mau pergi dia harus melepas burung terlebih dahulu. Manuk temenan Pak, mboten kok burungnya dewe, enggak ya, manuk temenan ya, burung beneran dilempar. Kalau burung ini terbangnya ke kanan, tanda beruntung ya, terbangnya ke kiri, tanda sial ya. Nek beruntung berarti nek kalau dia mau bisnis harus jalan, mau travel healing harus jalan. Ini hoki dan keberuntungan. Nek ke kiri, oh ini tanda sial ya. Nek lugur, wah tambah bencana ya, urung ngabe. Ini tatoyur ya. Bentuknya akhirnya macam-macam yang tadi kita lewati itu. Lah, ini secara hukum haram, termasuk menodai tauhid. Bisa masuk syirik besar, bisa masuk syirik asghar, tergantung orang yang punya keyakinan tatoyur. Jika orang yang punya keyakinan tatoyur itu satu-satunya penyebab adanya keberuntungan ataupun adanya malapetaka, dan itu tidak ada keterlibatan Allah subhanahu wa ta'ala atau meniadakan keterlibatan Allah subhanahu wa ta'ala, itu masuk kategori syirik besar. Syirik besar ini bahaya banget Pak. Satu, dianggap murtad. Dua, amal seluruhnya hancur ya, pahala sholat, pahala haji, pahala umrah, pahala doa, pahala zikir, semuanya hancur musnah, tidak tersisa. Yang ia lakukan sejak balik sampai ia melakukan kesyirikan atau punya keyakinan kesyirikan itu hancur semuanya. Nanti bisa jenengan cek Quran surat Az-Zumar ayat 65, Quran surat Al-An'am ayat 88. Lain asyrahta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad saja masih diancam oleh Allah. Hei Muhammad, jika kamu musyrik, niscaya hancur semuanya amal-amalmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Bahaya ini. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu ya, maka dia nanti masuk neraka untuk selamanya. Berarti dia dalam kondisi musyrik ya. Yang kedua, bisa juga syirkul asghar. Meskipun syirkul asghar itu syirik kecil, tetap dosa besar, yang dosa besar itu lebih besar daripada dosa zina ya.
Kapan kemudian kalau itu disebut sebagai syirik kecil? Ketika dia meyakini itu hanya penyebab, yang mentakdirkan itu Allah. Aku percaya yang mentakdirkan itu Allah, tapi sebabnya itu. Ini masuk kategori syirik kecil. Dia masih percaya kepada masyiatullah wa qudratuhu, kehendak Allah dan irodahnya. Sama halnya dengan orang punya jimat, Bapak Ibu, sama saja. Orang punya jimat itu, jimat itu dari Al-Quran, ya, jimat itu keris, gelang, sapu, ale-ale dan macam-macam, untuk kesaktian, untuk kewibawaan, sama saja. Nanti bisa masuk syirik besar, juga bisa masuk syirik kecil, tergantung keyakinan yang ia tanam dalam dirinya. Ya, misalnya ada orang punya jimat berupa akik, ya, akik inilah yang bisa membuat saya wibawa. Kok ono sing wani aku wong sak kampung nduk ngene iki, ya. Nah, maka ini masuk kategori syirik besar, ya. Tapi kalau dia begini dalam keyakinannya, aku pakai akik iki tambah wibawa, tapi aku yakin ini wibawa ini dari Allah, tapi melalui akik ini, itu masuk kategori syirik kecil. Tapi kalau syirik kecil ya tetap dosa besar. Selanjutnya, ini diantara dalil-dalilnya kita lewati, ya. Quran surat Al-A'raf ayat 131, ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang menunjukkan hukum tiara itu adalah kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tatayur itu kesyirikan, diulangi Nabi sampai 2 kali. Dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali telah terjadi dalam dirinya sesuatu dari hal itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Sehingga tawakal ini amalan hati yang luar biasa. Man radatu at-tiyarah min hajatin faqad asyaraka. Barang siapa yang membatalkan agenda kegiatannya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Apa tebusannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu terapi, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali sial karena takdirmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sekarang Syiah, Bapak Ibu, Syiah itu juga menghormati Muharram, khususnya lagi tanggal 10 Muharram sudah lewat, ya. Namun di samping itu akidah Syiah, agama Syiah itu juga mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil, rada mirip dengan mitologi Jawa tadi, ya. Diyakini 10 Muharram itu hari sial yang membawa celaka, sehingga pantang bepergian, tidak melakukan pernikahan, tidak berhias, tidak memakai pakaian yang bagus, nek iso gak usah mangan makanan sing enak, bahkan mereka menghindari anaknya lahir itu di bulan Muharram karena itu tanda kesialan. Ini keyakinan Syiah. Lah, di 10 Muharram, tanggal 10 Muharram ini tambah mengerikan. Alhamdulillah nampaknya kalau di Indonesia belum ada. Seandainya ada mungkin masih sembunyi-sembunyi. Meskipun konon Syiah di Indonesia ini jumlahnya kurang lebih ada 3 juta. Wis rodo akeh, Pak, ya. Wis akeh, gak rodo, ya. Wis akeh, ya. 10 Muharram itu mereka melakukan ritual yang namanya Al-Husainiyah, ya. Di mana dalam ritual itu mereka kumpul di lapangan, ya. Kemudian akhirnya menyakiti hati mereka, menyakiti diri mereka sendiri. Ada yang memukul-mukul tubuh mereka dengan rantai, dengan tombak, dengan pedang, sampai berdarah-darah, ya, sampai berdarah-darah. Ini adalah ritual di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram, ya. Dan ini setiap tahunnya terulang, ya, terulang, khususnya di Iran, ya, juga di Karbala, Irak, juga di Bombay, India, ya, yang mereka menganut keyakinan Syiah, ya. Lah, mereka melakukan seperti itu, ya.
konon mereka itu ingin merasakan betapa sakitnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, yang pada tanggal 10 Muharram tahun 681 Masehi itu dikepung oleh tentara Ubaidullah bin Ziyad di daerah Padang Karbala, Irak, ya. Singkat ceritanya begini Bapak Ibu, kan ini lanjutan dari konflik ini, apa itu namanya, kekhalifahan setelah Utsman bin Affan, ya, sampai ada perang Jamal, ada perang Siffin, ya, yang di situ diantaranya terjadi apa itu konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ya, dengan Muawiyah. Pendukungnya Ali itu kan nanti disebut kelompok Syiah. Syiah ini artinya penolong, pembela. Syiah di zaman Ali berbeda dengan di zaman saat ini, ya. Syiah itu artinya pembela atau penolong Ali, ya. Kemudian nanti yang tidak ke Ali juga tidak ke Muawiyah, tidak percaya Ali, tidak percaya Muawiyah, nanti disebut Khawarij, ya, Khawarij, keluar dari memberontak dari pemerintahan Islam itu, ya. Dan nanti ada kubu Muawiyah. Lah, singkat cerita, ya, singkat cerita, sebenarnya setelah Ali bin Abi Thalib juga tidak hendak mewariskan kepemimpinan itu ke Hasan bin Ali, juga tidak hendak mewariskan ke Husain bin Ali. Lah, pendukungnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang tinggal di Kufah, ya, tinggal di Kufah, itu berkirim surat kepada Husain, ya, ini setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, yang juga dibunuh, ya. Saat itu Husain berada di kota Madinah. Dalam surat itu Husain bin Ali itu diundang untuk datang ke Kufah. Kufah itu salah satu wilayah yang dekat Irak, ya. Bahwasanya di sini adalah basis pendukungmu. Engkau kalau datang ke sini akan kami dukung dan kami angkat, kami bai'ah engkau sebagai pemimpin. Saat itu Husain bin Ali berkonsultasi kepada sahabat-sahabat senior, ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah. Rata-rata mereka tidak menyetujui Husain bin Ali itu kemudian datang ke Kufah, tapi nampaknya Husain bin Ali tetap datang ke Kufah, sehingga datang ke keluarganya ke Kufah. Dan subhanallah tabaraka rahman, saat datang ke Kufah itu justru yang mengundang Husain bin Ali itu semuanya melarikan diri, dan akhirnya Husain bin Ali bersama keluarganya dikepung oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, ya, yang ini apa itu namanya, orientasinya kepada ini pendukungnya anaknya Muawiyah, ya. Dan akhirnya kemudian singkat cerita Husain bin Ali ini dibunuh di Padang Karbala Irak tersebut, dan akhirnya tidak sekedar dibunuh, dipotong batang lehernya, kepalanya diarak ke keliling kota ketika itu. Padanya ini cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, dari peristiwa itu sehingga kemudian mereka itu melakukan satu niyahah, ratapan, yang mereka itu katanya mengekspresikan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada cucu Rasulullah, sehingga mereka menyakiti tubuh mereka. Ada yang memukul-mukul kepala mereka dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, macam-macam sampai berdarah-darah, sampai seorang ibu rela mengiris kepala anaknya sampai juga berdarah, ya. Itu biar merasakan bagaimana sakitnya Husain bin Ali ketika dibantai oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Jelas itu merupakan satu ratapan. Ini betul-betul nyata Bapak Ibu, terjadi setiap tahun sekali, ada videonya, cuma nek saya putarkan nanti habis waktunya, ya. Pokoknya intinya seperti itu.
Lah seperti ini anehnya itu begini Bapak Ibu, yang harus dikritisi juga. Para imamnya, ya, para imam-imam Syiah, para pemimpin Syiah itu hanya sekedar penonton. Dia memerintahkan ini ada kelebihan begini, balasannya adalah surga. Dia sendiri tidak melakukan. Saya itu kemudian batin gini, ya kok gelem pengikutnya dibujui ngono ya. Kan begitu berarti kan pengikut goblok ngono ya. Pemimpinnya hanya merintahkan, tidak mau nyontoi, tapi yang disuruh berdarah-darah hanya pengikutnya, seperti ini ya. Lah ternyata ini mirip banget dengan agama apa? Agama Nasoro, yang agama Nasoro ini yang gulat, yang ekstrem, entah itu Kristen ortodok atau Kristen radikal itu. Mereka juga dalam perayaan-perayaannya untuk memperingati Yesus Kristus itu, ketika disalib, ada di antara mereka menyakiti diri mereka sendiri dan juga menyalip tangan dan kakinya untuk merasakan deritanya Yesus Kristus untuk menebus dosa, sebagai kata mereka anak Tuhan ya, untuk menebus dosa-dosa Bani Adam. Berarti orang Syiah ini menyerupai orang Nasrani. Padahal dalam satu riwayat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Nah, niyahah seperti itu ya, kita semuanya sedih ya, Husain bin Ali dibunuh. Kita tidak setuju Husain bin Ali dibunuh, dan itu merupakan satu bentuk kezaliman yang luar biasa. Tapi kemudian meratapi dengan cara seperti itu masuk kategori niyahah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Laisa minna man darabal hudud wasyaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul muka, merobek-robek baju dan berteriak-teriak seperti orang-orang jahiliyah ya. Saat melakukan ritual itu mereka juga berteriak-teriak ya, menyebut Husain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam menyikapi peristiwa Karbala, kaum muslimin ini kalau dipetakan sejak peristiwa itu terjadi hingga hari ini, itu ada 3 kelompok. Ada yang fanatik Yazid bin Muawiyah, yang tokohnya itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Ini termasuk juga gubernur yang berdarah dingin ya, yang menganggap Husain itu sebagai bughot karena tidak mau membai'ah Muawiyah atau tidak mau mengakui kepemimpinan Muawiyah dan keturunannya. Ini termasuk kelompok yang salah. Ada juga yang fanatik Husain bin Ali ya, yang pionirnya, pelopornya itu adalah Mukhtar bin Abi Ubaid, yang menganggap Husain itu adalah ulil amri setelah Hasan bin Ali, atau setidaknya setelah Ali bin Abi Thalib. Sehingga bagi mereka yang fanatik Husain bin Ali ini, yang tadi disebut kelompok Syiah itu ya, menganggap selain yang tidak selain pendukung Ali itu masuk kategori pemberontak. Ahlussunnah berdiri di tengah-tengah untuk kemudian sebagai memilih sikap wasatiyah, bahwasanya Husain bin Ali itu termasuk al-maqtul al-madlum, bahwasanya Husain bin Ali adalah seseorang yang dibunuh secara zalim, dan ia termasuk mati syahid karena memang dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda penghulu surga. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita masuk pada Muharram dalam perspektif syariat Islam. Menurut syariat Islamiyah kita, setidaknya ada 3 mazaya atau keistimewaan bulan Muharram. Yang pertama, 1 dari 4 bulan haram. Ini didasarkan pada Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Al-ayatu kama qala.
sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah ya ada 12 fi kitabillah yang telah menjadi ketetapan di dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu Rasulullah menyebut salah satu mutawalliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhar. Ia berada di antara bulan Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Dimuliakan itu pengertiannya amal-amal ibadah kalau dilakukan di bulan-bulan haram, pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, haram juga mengandung pengertian dosa dan maksiat itu lebih dilarang lagi, lebih diharamkan lagi, sehingga dosa dan maksiat kalau dilakukan di bulan-bulan haram bobotnya itu lebih besar, sehingga bisa disebut kalau di bulan-bulan haram Bapak Ibu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ini adalah musim semi dalam beribadah bagi hamba-hamba Allah yang soleh, sekaligus lebih bersungguh-sungguh di dalam menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, bulan Muharram itu bulannya Allah, bulannya Allah, seluruh bulan ciptaan Allah, seluruh bulan milik Allah, tapi satu-satunya bulan yang digandeng dengan lafzul jalalah itu ternyata hanya bulan Muharram ya. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Allah Al-Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ada kata-kata syahrullah. Nah ini Bapak Ibu biar mantap. Ini ada kata-kata syahrullah, ini ya, syahrullah, bulannya Allah ya. Ada satu kaidah yang dimiliki oleh ahli Quran, ahli tafsir Quran, juga ahli hadis, ahli tafsir hadis. Kalau ada makhluk atau benda yang kemudian digandeng dengan lafzul jalalah, apalagi yang menggandeng itu adalah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya makhluk, benda atau sesuatu itu mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya ini bulan Muharram, syahrullah, bulannya Allah ya. Tidak ada di selain Muharram ini syahrullah Rajab, tidak ada syahrullah Dzulhijjah, tidak ada syahrullah Ramadan, tidak ada syahrullah Muharram. Ini satu-satunya. Mirip dengan naqatullah, ontanya Allah. Seluruh onta ciptaan Allah, tapi satu-satunya onta yang digandeng dengan lafzul jalalah hanya ontanya Nabi Soleh, karena ontanya Nabi Soleh ini menjadi mukjizatnya Nabi Soleh, yang onta itu keluar dari bongkahan batu, yang ketika air susunya diperah diminum penduduk sak kabupaten tidak habis, karena ini onta bukan onta sembarangan, naqatullah, ontanya Allah. Masjid Baitullah, secara khusus Baitullah adalah Ka'bah, sehingga istimewa, sama dengan seperti itu, sehingga ini menjadi keistimewaan bulan Muharram. Termasuk juga ya karena di bulan Muharram itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, beliau membagi 3 tingkatan puasa Muharram. Ada tingkatan istimewa tanggal 9, 10 dan beberapa hari di bulan Muharram. Nah, jenengan poso tanggal 9 Tasu'ah, 10 Asyura, jenengan tambah beberapa hari di bulan Muharram, itu masuk kategori poso istimewa ya. Ada yang tingkatan pertengahan, puasa 2 hari saja, Tasu'ah dan Asyura, 9 dan 10, atau 10 dan 11. Ini untuk menyelisih orang Yahudi, karena orang Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram. Rasulullah memerintahkan puasalah sebelumnya juga atau sesudahnya, atau puasa sebelum 10 juga biasa puasa setelah 10.
Ada tingkatan biasa yang disebut dengan mafdul, puasa yang hanya tanggal 10 saja. Yang puasa sehari saja ini, dalam hadis riwayat Muslim ini, wasyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qabla, bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu, ya. Namun intinya sepanjang Muharram ini kita bisa melaksanakan puasa sunnah Muharram, yang di situ disebut sebagai puasa sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu, bulan Muharram ini bulan pilihan Allah. Dasarnya Quran surat Al-Qasas ayat 68 ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Jadi Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki kemudian memilihnya. Ini runutannya begini. Allah menciptakan hari, dalam putaran 1 pekan ada 7 hari. Dari mulai Al-Ahad, Al-Itsnin, As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat. Hari yang dipilih oleh Allah hari Jumat. Allah menciptakan bulan, dalam putaran 1 tahun ada 12 bulan yang dipilih oleh Allah, bulan Al-Muharram. Allah menciptakan waktu yang dipilih oleh Allah sepertiga malam yang terakhir. Allah menciptakan malam yang dipilih oleh Allah, malam Qadar. Allah menciptakan manusia, hati-hati manusia semuanya telah dilihat oleh Allah. Ternyata hati manusia yang paling baik adalah hatinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad itu manusia pilihan Allah, Imamul Anbiya wal Mursalin. Dan Muharram ini termasuk bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.